Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Alia Waida Syarifah dengan NPM 2213053290 akan menyampaikan sebuah materi tentang aljabar, lebih tepatnya ke operasi bentuk-bentuk yang ada di dalam aljabar. Sebelumnya, apa sih aljabar itu? Aljabar merupakan cabang ilmu matematika mengenai studi tentang struktur, hubungan, dan kuantitas. Aljabar juga memiliki peran penting sebagai alat untuk menyelesaikan masalah matematika lanjut, sains, bisnis, ekonomi, dan masalah lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu yang ada di matematika yang menggunakan dan mengoperasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian untuk memecahkan semua masalah. Selanjutnya, operasi bentuk-bentuk aljabar. Ada apa aja sih yang ada di dalam bentuk-bentuk aljabar itu? Yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu sendiri dapat dilakukan apabila suku-sukunya sejenis. Yang kedua, perkalian bentuk aljabar. Ada dua macam, yaitu perkalian dengan konstanta dan perkalian dengan variabel. Perkalian dengan konstanta itu dilakukan dengan mengalikan nilai koefisien masing-masing, sedangkan perkalian dengan variabel dilakukan secara menyeluruh baik koefisien. Yang ketiga, ada pembagian bentuk aljabar. Dalam pembagian bentuk aljabar, operasi pembagian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. Mari kita bahas bentuk-bentuk aljabar itu satu persatu. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan yang berlaku pada bilangan real berlaku juga untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk-bentuk aljabar. Yang pertama, ada sifat komunikatif, yang dimana bentuknya A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, ada sifat asosiatif, dalam kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B ditambah C. Yang ketiga, ada sifat distributif. A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A plus B ditambah A plus C. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan. Tentukan hasil dari penjumlahan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 dan 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 7. Cara penyelesaiannya yaitu pertama, 2x pangkat 2 ditambah 3x min 4 ditambah 3x pangkat 2 minus 5x plus 7. Langkah pertama dikelompokkan terlebih dahulu. 2x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x min 5x min 4 plus 7. Dari persamaan tersebut dapat kita simpulkan jawabannya, yaitu 2x pangkat 2 ditambah 3x menghasilkan 5x pangkat 2. 3x dikurang 5x mendapatkan hasil minus 2x. Lalu minus 4 ditambah dengan 7 memperoleh hasil 3. Jadi hasil dari 2x pangkat 2 ditambah 3x min 4 plus 3x pangkat 2 min 5x plus 7 yaitu 5x pangkat 2 min 2x plus 3. Pembahasan soal yang selanjutnya yaitu tentang perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalikan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Bentuk umumnya contohnya seperti ini. K dalam kurung AX tutup kurung sama dengan K dikali A dikali X. Bentuk yang lainnya seperti K dalam kurung AX ditambah B sama dengan K dikali AX plus K dikali B. Contoh soalnya yaitu 5 dalam kurung AB, maka diperoleh 5 dikali A dikali B.
Contoh soal yang berikutnya, dalam kurung 4Y dikali 4 ditambah dalam kurung X plus 4. Maka diperoleh hasil 16Y plus 4X. Dari mana? Dari 4Y dikali 4, lalu X ditambah 4. Jadi hasil dari 4Y kali 4 ditambah X ditambah 4, 16Y plus 4X. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang perkalian dengan variabel. Sebagaimana perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar, untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar, kita dapat memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh bentuk umumnya itu dalam kurung AX plus B dalam kurung CX plus D sama dengan AX dikali CX plus AX dikali D ditambah B dikali CX ditambah B dikali D. AC X kuadrat dihasilkan dari AX dikali CX, lalu ditambah ADX. ADX ini dihasilkan dari AX dikali D. ADX ditambah BCX. BCX dihasilkan dari B dikali CX, lalu BCX ditambah BD. BD dihasilkan dari B dikali D. Selanjutnya, ACX kuadrat plus dalam kurung AD plus BC, tutup kurung di X plus BD. Contoh soalnya seperti tentukan hasil perkalian dari 6x min 4 dan 3x plus 3. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara 6x dikali dengan 3x yang menghasilkan 12x pangkat 2. Lalu 6x dikalikan dengan 3 yang menghasilkan 18x. Selanjutnya, min 4 dikalikan dengan 3x yang menghasilkan minus 12x, dan min 4 dikalikan dengan 3 yang menghasilkan minus 12. Lalu, hasil akhirnya yaitu 12x pangkat 2 plus 6x pangkat 2 min 12. Materi yang selanjutnya yaitu pembagian bentuk aljabar. Penjumlahan atau pengurangan pecahan aljabar diperoleh dari menyamakan penyebutnya, kemudian jumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil penjumlahan dari 2 per X plus 1 dan 1 per X min 3. Langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan di atas yaitu dengan menyamakan penyebutnya. 2 per X plus 1 ditambah 1 per X min 3 sama dengan 2 dalam kurung X min 3 ditambah 1 dalam kurung X plus 1 per dalam kurung X plus 1 tutup kurung dalam kurung X min 3. Langkah yang kedua yaitu uraikan penyebutnya dan pembilangnya. 2x min 6 ditambah x ditambah 1 per x pangkat 2 dikurang 2x plus x min 3. Langkah yang terakhir yaitu dengan menjumlahkan suku-suku sejenis. 2x plus x min 6 plus 1 per x pangkat 2 min 2x min 3. Maka hasil akhir dari persamaan di atas yaitu 3x min 5 per x pangkat 2 min 2x min 3. Maka dapat disimpulkan bahwa aljabar merupakan suatu cabang ilmu matematika yang menggunakan dan mengoperasikan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk memecahkan suatu masalah. Itulah video pembelajaran yang sudah saya buat. Semoga materinya bisa diterima dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.